Kebanyakan orang para jamaah, usia yang panjang itu dianggap kenikmatan. Ya toh? Sehingga kalau orang yang ulang tahun itu kan lagunya panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, dan seterusnya kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang yang umurnya panjang itu mendapatkan kenikmatan? Nanti dulu. Umur panjang ya, itu memang nikmat, tapi muqayyad. Muqayyad itu dibatasi oleh sesuatu. Yaitu ketika umurnya panjang, keadaan kesehatannya baik, pikirannya masih tetap jalan, ibadah juga masih bagus gitu, itu betul nikmat itu. Tapi kalau usianya panjang, tapi kehidupannya malah belarah dalam bahasa Jawa itu. Apa belarah itu? Ya nggak terkontrol, belakrak, nggak terkontrol pokoknya. Ini emang usia panjang menjadi tidak berarti. Apalagi, mohon maaf para jamaah, dan ini mungkin banyak di antara saudara kita diberi usia panjang tapi sakit terus, ya. Ada orang sakit sampai 5 tahun. Di atas apa? Pembaringan itu. 5 tahun. Dan bahkan ada yang lebih dari itu. Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira keluarganya ya. Susahnya mendapatkan cobaan seperti ini. Tetapi yang seperti ini masih mungkin dianggap nikmat apabila yang sakit tadi itu diberi kesadaran untuk bisa istighfar. Masih nikmat. Daripada usianya panjang tapi banyak diisi kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, para jamaah, Nabi kita menegaskan bahwa usia panjang itu benar-benar berarti kalau diisi dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih disebutkan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya tapi bagus amal perbuatannya. Nah itu jadi muqayyadnya di situ. Umur panjang baru nikmat kalau diisi dengan amal-amal baik. Wa hasuna amalu, bukan hanya tola umruhu, bukan hanya panjang usianya, tapi juga hasuna amaluhu, amal-amalnya baik-baik. Itu baru benar-benar orang bisa merasakan nikmatnya umur panjang sehingga bisa menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat itu dengan banyak amal soleh. Para jamaah, dengan begini kebalikannya. Orang yang berusia pendek bisa jadi lebih nikmat daripada yang berusia panjang kalau yang pendek tadi bisa mengisi amal kebajikan, yang panjang nggak bisa. Banyak sekali tokoh-tokoh besar dunia itu yang usianya panjang, bagus-bagus perbuatannya. Ada yang panjang tapi nggak bagus. Sebaliknya juga ada yang usianya pendek tapi bagus-bagus amalnya, tapi ada juga yang tidak bagus. Nah, saya ngasih contoh 2 tokoh yang usianya di bawah 50. Yang pertama bernama Imam An-Nawawi. Ulama ini hidup pada abad ke-13 Masehi. Usianya hanya 45 tahun. 45 tahun, masih muda. Udah meninggal. Tapi karyanya, kitab-kitabnya besar-besar. Mungkin di antara kita yang sering dengar itu kitab Riyadhus Shalihin, itu termasuk karya dia. Kitab Arba'in, Al-Adhkar An-Nawawi, itu kitab yang lumayan. Tapi ada kitab yang besar, kayak Syarah Sahih Muslim, besar sekali itu. Al-Majmu' Syarah Al-Madhhab, besar sekali itu.
Mungkin kita nggak selesai sebelum baca. Oh banyak sekali, banyak sekali. Sehingga walaupun usia 45 tahun, wow namanya harum sepanjang masa. Sepanjang masa. Sampai dunia ini tutup. Jadi semua ulama di dunia sekarang ini, tahun 2023 ini, tidak ada yang tidak kenal yang namanya Imam Nawawi itu. Saking populernya tokoh ini. Usianya hanya 45 tahun. Ya, enak seperti ini, tidak usah panjang-panjang tapi tinggi nilainya, nilai kehidupannya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua di Indonesia para jamaah, ada seorang tokoh yang usianya hanya 34 tahun. Tapi seluruh negeri ini hormat sama dia. Siapa dia? Jenderal Sudirman. Panglima besar Jenderal Sudirman dengan simbol bintang 5 ya. Hanya 34 tahun usianya meninggal. Tapi seluruh negeri ini hormat sama dia, apalagi para tentara itu. Bayangkan 34. Ya, karena apa? Jasanya terutama tentang gerilya. Gerilya yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau meninggal tahun 1950. Jadi sempat 5 tahun mengalami kemerdekaan. Kan banyak gangguan waktu itu kan ya. Belanda masuk mau menguasai lagi. Nah, Jenderal Sudirman ini yang memimpinnya. Nah, sekarang bayangkan usia hanya 34 tahun, tetapi orang-orang di negeri ini semuanya yang dengar nama ini hormat sama dia. Karena apa? Usianya tadi itu diisi untuk amal-amal kebajikan. Kan sudah difilmkan itu. Sekali-kali bisa nonton filmnya itu supaya lebih tahu seperti apa gambaran hidupnya itu. Nah para jamaah, ada dialog menarik. Dialog ini antara seorang ulama besar namanya Al-Fudail bin Iyad dengan orang yang pas umurnya 60 tahun. Nah, jadi dialog ini antara seorang ulama dengan seorang yang usianya 60 tahun. Kata Fudail kepada orang itu, Anda sekarang berapa usianya? Orang tadi menjawab, 60 tahun. Usia saya sekarang 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, kalau Anda sudah 60 tahun, berarti Anda sedang berjalan menuju Tuhan Anda dan sebentar lagi Anda akan sampai. Maka orang tadi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tadi yang umur 60 itu. Kemudian Fudail sang ulama ini menanyakan, apakah Anda faham yang Anda ucapkan itu? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang tadi mengatakan, saya minta tolong panjenengan menjelaskan kepada saya apa maksud yang saya bacakan tadi itu, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Imam Fudail menjelaskan begini. Ini penting untuk kita renungkan. Anda menyatakan innalillah, kita ini milik Allah. Artinya kita adalah hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Siapa yang yakin bahwa dia adalah hamba Allah dan akan kembali kepadanya, seharusnya dia menyadari bahwa suatu saat dia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila orang punya kesadaran bahwa suatu saat harus berhadapan dengan Allah, harus menyiapkan bekal. Bekal apa yang harus disiapkan untuk menghadapi
Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ujian, kan sinau dhisik supaya bisa menjawab dengan baik. Begitu juga ketika orang punya kesadaran bahwa kita nanti kelak akan berhadapan dengan Allah dan ditanya macam-macam, maka sebelum menghadapinya harus siap dengan bekal. Yaitu menyiapkan jawaban-jawabannya. Kemudian orang tadi mulai ketakutan ya. Lalu apa yang harus saya persiapkan? Nah, ini ceritanya. Orang tadi tanya, kalau begitu apa yang harus saya persiapkan? Kemudian Imam Al-Fudail tadi mengatakan, sebenarnya gampang kalau mau. Apa itu? Nah, kemudian Imam Fudail mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Hendaklah engkau mengisi kehidupanmu yang masih tersisa ini dengan amal-amal kebajikan. Jika kamu melakukan kebajikan-kebajikan seperti itu, maka dosa-dosamu yang lalu akan diampuni oleh Allah dan yang akan datang juga diampuni. Fa innaka in asata fima baqiya wa khitta bima madha wa ma baqiya. Tapi sebaliknya jika di sisa-sisa usia ini kamu gunakan untuk maksiat, untuk banyak berbuat dosa, maka kamu akan dihukum perbuatan berdosa termasuk yang lalu dan juga yang akan datang. Ya, diceritakan para jamaah setelah mendapat penjelasan dari Fudail ini, orang tadi menangis, ya, menyadari bahwa selama ini masih kurang perhatian tentang itu. Ini adalah pelajaran penting bagi kita para jamaah, bagaimana caranya agar sisa usia yang masih ada pada diri kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Sebuah hadis yang sangat terkenal ya, ketika membahas masalah kecerdasan. Cerdas menurut Nabi adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang suka mengoreksi dirinya, suka mengevaluasi kehidupannya. Kemudian setelah itu memperbanyak amal untuk kepentingan hidup setelah mati. Ini apalagi yang sudah tua ini harus lebih kuat itu untuk memperhatikan ini. Jadi sadar, selalu menyadari bahwa tidak lama lagi kita akan mati. Nah, kesadaran itu penting agar kita bisa fokus untuk persiapan kehidupan di akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian para jamaah, ada doa. Doa ini menarik para jamaah. Doa ini riwayat Al-Hakim atau Broni, yaitu doa yang baik sekali dibaca oleh orang-orang yang ingin agar masa tuanya itu indah, baik. Ya. Doa ini langsung dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah awsa'a rizkika, keluasan rizkimu alayya, untukku. Ya Allah, jadikanlah keluasan rizkimu untukku. Inda kibari sinni, di saat usiaku sudah tua. Wang kitai umri, dan pada saat terputusnya umurku. Doa spesial untuk orang-orang yang ingin hidup di masa tua dengan dicukupi rizkinya.
Ingat, rizki tidak hanya berarti harta. Ya, rizki bisa macam-macam, bisa berupa ilmu pengetahuan, bisa berupa kesempatan untuk banyak beribadah, bisa berupa kesehatan, kesehatan lahir, kesehatan batin. Nah ini mencakup di sana. Allahumma shalli, ya Allah jadikanlah awsa rizkika, keluasan rizkimu, alaya, untukku. Hanya kita minta agar diberi rizki enda kibari seni, di saat usiaku sudah tua. Para jamaah, tidak sedikit ya orang itu repot hidupnya ketika sudah tua. Ada yang anaknya tidak perhatian, itu sakit tersendiri bagi orang tua. Ada yang ketika sudah tua sakit-sakitan terus. Itu juga ujian yang tidak ringan untuk dihadapi. Nah, ada juga ketika sudah tua miskin, tidak punya apa-apa, sehingga hidupnya semakin menderita. Lah doa ini untuk mengantisipasi itu semua. Ya Allah, jadikanlah keluasan rezekimu itu untukku di saat usiaku sudah tua dan ketika aku sudah nanti meninggal, hingga saat meninggal terputusnya usiaku. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya enda kibari seni wang qita'i umri. Nah, para jamaah, itulah beberapa hal penting yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Ya, ceramah ini saya sampaikan terutama untuk menasihati diri saya sendiri yang baru memasuki usia 60-an. Ya. Mudah-mudahan para jamaah mendapatkan tambahan pengetahuan, mendapatkan ya pencerahan, dan semoga kita semua berdoa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, terus menjaga iman kita, tetap disenangkan kepada masjid, tetap disenangkan kepada majelis ilmu, tetap digairahkan untuk beribadah, dan kita mohon kepada Allah semoga kita nanti dijadikan di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.